Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalan dulu kali ya. Saya Muhammad Faiz, kalian bisa panggil saya Faiz. Saya mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Jadi di sini kita akan bareng-bareng belajar ya, gimana cara mengakses virtual tour di museum dan cara mengakses informasi atau data-data yang kita butuhkan di website-website yang menyediakan itu. Karena kita tahu sekarang sudah banyak perubahan teknologi ya yang memudahkan kita, termasuk juga di soal akses terhadap museum. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke Museum Nasional Indonesia misalkan ya, karena kita udah bisa ngaksesnya secara virtual. Kita udah bisa keliling, bisa lihat koleksi-koleksinya secara virtual. Juga untuk akses arsip-arsip semisal koran-koran lama atau semisal catatan-catatan lama itu udah bisa, hanya saja mungkin nggak semuanya bisa kita akses. Nah, kita akan belajar bareng-bareng di situ. Nah, pertama kita belajar tentang gimana cara ngakses virtual tour di museum ya. Saya pakai di sini contohnya virtual tour yang ada di Museum Nasional. Oke, gas. Pertama kita klik dulu ya, virtual tour Museum Nasional. Oke, udah ada di sini ya. Jadi tinggal kita klik. Nah, kita klik start virtual tour. Ini masih loading ya. Nah, udah muncul. Nah, teman-teman, sebelum ke virtual tournya, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya. Mulai dari mulai dari ruangan-ruangan yang ada. Nah, di sini disebutkan ada 6 ruangan ya. Yang pertama ada halaman, yang pertama ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan di gedung lama. Ada juga beberapa icon di sini yang bisa kita klik, misalnya icon tanda seru. Nah, ini berisi tentang sejarah dan perkembangan museum ya, Museum Nasional, bisa kita baca di sini. Selanjutnya ada kotak-kotak kecil, ini icon kotak-kotak kecil. Ini berisi tentang tata letak ya, yang bisa kita klik dan kita langsung bisa virtual tour di sini. Ini bisa kita klik langsung. Selanjutnya ada peta ya, tempat di mana Museum Nasional ini ada, yang bisa kita terhubung langsung ke Google Maps. Ada juga denah museum. Nah, ini bisa kita zoom. Lantai 3 ada di mana, lantai 1 ada di mana. Ada 2 gedung ya, ternyata ada Gedung Gajah dan Gedung Arca. Gedung Gajah ini tempat pameran-pameran ya. Oke, kita lanjut ke virtual tournya. Kita bisa pakai layar penuh ya, biar lebih luas. Kita klik aja layar penuh.
Nah, udah bisa. Teman-teman bisa ngeklik informasi yang ada di samping ini atau icon panah kanan kiri yang ada di bawah. Misal untuk pertama ya, kita lihat halaman dulu. Nah, teman-teman bisa geser dengan 360 derajat ya. Bisa lihat di sini halaman depan Museum Nasional. Nah, untuk bergeser ke selanjutnya teman-teman bisa klik lagi, misal lantai 1. Lantai 1, Manusia dan Lingkungan. Pameran Manusia dan Lingkungan menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya yang hidup pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Subtema pameran ini meliputi geomorfologi dan migrasi manusia. Jadi setiap beranjak dari satu lantai ke lantai selanjutnya ada informasi, ada audio visual yang udah memang disediakan terkait dengan informasi ruangan itu. Misal di lantai 1 tadi isinya tentang manusia dan lingkungan, lantai 2 tentang iptek dan ekonomi, seterusnya begitu, ada informasi yang memang disediakan. Nah teman-teman, ini bisa kita lihat ya, bisa kita geser 360 derajat. Kita bisa beranjak kemana aja, misal ke koleksi yang ada di ujung sana ya. Kita klik. Oke, kita lanjut dulu di lantai 3 misalnya. Kita cari koleksi di lantai 3 aja. Nah, kita langsung diarahkan nih. Oke. Ada banyak koleksi ya. Nah, di koleksi-koleksi itu ada yang berisi icon semacam inilah. Icon-icon tanda seru ini menandakan bahwa informasi itu, koleksi itu memang udah ada visualnya ya. Misal coba kita klik. Nah, ini kalaburu. Ini bisa kita zoom. Udah 3D. Coba kita beranjak ke lantai 4 misalnya. Nah, langsung ada yang mengarahkan ya. Kita bisa lihat di sini ada papan informasi yang isinya tentang sejarah. Cuman kalau di Museum Nasional sendiri yang paling banyak koleksi yang sudah tervisualisasi itu memang di lantai 1. Coba kita ke lantai 1 ini. Lantai 1. Nah, ini ya lumayan banyak ya. Misal saya klik yang koleksi tengkorak. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita zoom. Ini lumayan banyak. Nah, itu terkait dengan visual tour ya yang ada di museum. Oke, kita bisa klik kembali ya. Tuh. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara menemukan arsip atau dokumen referensi yang kita butuhkan. Misal di website Delper ya. Delper ini salah satu website Belanda. Kita bisa mengakses banyak dokumen
lama di sini termasuk koran-koran lama, koran-koran yang diterbitkan sama kolonial tapi berbahasa Belanda. Kalau teman-teman kesulitan bisa pakai Google Translate sebenarnya. Misal saya cari informasi tentang Jember, nah ejaannya juga harus pakai ejaan lama. Ada banyak dokumen ya di sini yang ditampilkan. Coba kita lihat apa aja, terjemahkan dulu. Nah, misal kita mau cari artikel koran. Nah, udah banyak ya, banyak kita temukan. Kalau persoalan bahasa teman-teman bisa pakai Google Translate seperti yang saya lakukan ya. Kita bisa klik di sini. Nah, ini udah ada di sini ya. Ini berbahasa Belanda ya, teman-teman bisa pakai translate, atau kalau teman-teman memang bisa paham bahasa Belanda akan lebih baik ya, karena kadang akurasinya gak begitu tepat kalau kita pakai Google Translate itu. Banyak sebenarnya website yang menyediakan arsip semacam ini, bukan cuma developer. Ada juga semisal kalau kita mau cari gambar-gambar lama ya, ada yang namanya KITLV yang dikelola sama Universitas Leiden, Belanda. Bukan yang pertama ya, bukan yang di atas ini tapi yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa cari, misal cari informasi tentang Jember lagi sudah, Jember, cari maaf ya agak loading ya. Nah, ini banyak ya, nih Jember Kali Bedadung. Coba kita klik. Ini bukan cuma sekedar gambar ya, tapi lengkap dengan identitasnya, kapan ini diambil, lokasinya di mana, siapa fotografernya. Nah, ini bisa di-download, teman-teman bisa klik tanda panah yang mengarah ke bawah. Sini ada banyak tipe gambar yang bisa diunduh ya. Nah, barangkali itu cara bagaimana kita untuk virtual tour ya di museum, dan juga bagaimana cara kita mengakses informasi. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.